150. Penerjemah, Rainbow Turtle. Pada awal story Succession, 6 kamar kecil dibuat di akhir panggung. Jumlah kamar persis sama dengan jumlah inkarnasi yang berpartisipasi dalam story Succession. Semua inkarnasi, silakan segera pindah ke kamar rahasia. Sistem suksesi cerita itu sederhana. Inkarnasi akan berkomunikasi dengan rasi bintang melalui kamar rahasia dan mendengar semua kondisinya. Kemudian, mereka naik ke atas panggung dan mengumumkan kisah yang akan mereka terima. Ada papan nama yang bertuliskan, Inkarnasi Kim Dokja. Saya berkata kepada Yo Jong Hyuk, sampai jumpa lagi. Yo Jong Hyuk tidak menanggapi dan menghilang ke kamarnya. Saya memasuki ruangan dan duduk di meja, sementara suara dari luar benar-benar terputus. Rasanya seperti ruang terdistorsi. Ruang rahasia. Itu adalah salah satu tempat paling rahasia di Starstream. Hal-hal yang terjadi di sini bahkan tidak bisa dilihat oleh Dok Kaebis saluran. Kamu telah menjadi penguasa kamar rahasia selama 1 jam. Anda telah diberi hak administratif dari kamar rahasia. Waktu maksimum untuk menggunakan kamar rahasia adalah 1 jam. Tolong lakukan kontak dengan sebanyak mungkin rasi bintang saat ini. Aku menatap pintu dengan antisipasi. Oke, siapa yang akan menjadi tamu pertama? Seseorang datang melalui pintu saat ini. Itu adalah buku kuning mengambang dengan tulisan suci. Inkarnasi Kim Dokja, pilih pesta kebangkitan. Adonan pertama adalah mitologi India. Rasi, pendiri kemanusiaan, sedang memandangmu. Negosiator dari Veda adalah Rasi, Manu, yang memiliki modifikator pendiri kemanusiaan. Saya juga tahu cerita Manu. Tentu saja, itu bukan karena saya tahu mitos India tetapi karena cara bertahan hidup. Menurut epik India, Manu adalah yang selamat dari banjir besar. Sebagai imbalan karena menyelamatkan seekor ikan, ia dapat melarikan diri ke puncak pegunungan Malaya dengan kapal yang disiapkan oleh ikan. Saya ingat cerita ini dan tahu mengapa Manu datang untuk bernegosiasi. Manu adalah rasi bintang yang sering memperdebatkan hak cipta untuk narasi, guru Ark, dengan rasi bintang dari Eden. Dengan kata lain, Manu ini adalah seorang spesialis dalam perselisihan hak cipta di antara rasi bintang Veda. Petik 2. Tuan tanggal 25 Desember tidak datang langsung. Apakah kamu pikir dia sebebas itu? Jawab saja, apakah Anda akan menerima pesta kebangkitan? Dia keluar dengan sikap ini. Selain itu, orang yang bertanggung jawab atas cerita ini, Mitra tidak datang. Jika kamu memiliki telinga, kamu akan tahu bahwa Veda adalah salah satu nebula terbesar. Segudang mitos lahir di Veda dan banyak nebula menjiplak mitos kita. Terutama orang-orang Eden itu. Itu adalah kisah pribadi. Jika saya menerima pesta kebangkitan, apa yang bisa diberikan Veda kepada saya? Petik 2. Perlindungan Dewa Matahari akan bersamamu. Apa berkah Dewa Matahari? Apakah aku harus menjelaskan semuanya padamu? Manusia tidak signifikan. Saya mempunyai satu pertanyaan. Apa? Memanggilku makhluk fana yang tidak penting, bukankah menurutmu itu klise yang kuno? Berapa lama rasi bintang yang suka bercerita berbeda meskipun manusia dengan klise seperti itu? Petik 2. Mata Manu membelalak dan dia memelototiku. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Itu yang aku pikirkan. Anda telah menggunakan hak administratif kamar rahasia. Rasi, pendiri kemanusiaan, telah diusir dari ruangan. Atas perintah saya, pendiri kemanusiaan dikelilingi oleh cahaya pucat dan menghilang dengan teriakan. Dia seharusnya melakukannya dengan baik ketika dia memiliki kesempatan. Saya tidak akan ditekan oleh kekuatan, bahkan jika orang lain adalah konstelasi kelas naratif. Mungkin berbeda setelah story Succession, tetapi sekarang aku yang lebih diuntungkan. Selanjutnya, aku baru saja selesai berbicara ketika orang lain membuka pintu. Itu adalah pengembara dengan mahkota tua. Siapa ini? Inkarnasi Kim Dokja, bergabunglah dengan Olympus. Para brengsek ini, apakah mereka membaca manual, Incarnation Kim Dokja, atau semacamnya? Rasi bintang, poke out his eyes menertawakanmu. Titik. Mencungkil matanya. Sepertinya kamu mengenal saya. Aku mendengar ceritamu ketika aku masih mahasiswa. Apakah begitu? Betapa tak terduga. Negara kecil Oriental. Menyingkap matanya. Dia adalah Raja Oedipus yang diajar di kelas seni liberal. Seseorang yang dibenci oleh Sophocles. Ngomong-ngomong, aku sudah mendengar proposal dari Dewa Anggur dan Ekstasi. Anda di sini untuk memberitahu saya untuk bergabung dengan Sekte Bacchus. Petik 2. Bacchus. Sepertinya dia sudah mendekat. Sesuatu terasa aneh. Persephone menghadiri jamuan untuk Olympus sementara Dionysus mengatakan kepada saya untuk tidak mempercayai siapapun. Keduanya tidak menyuruhku bergabung dengan Olympus. Namun Raja Oedipus membuka pintu ini dari awal. Aku di sini bukan tentang Bacchus. Saya bahkan tidak datang untuk menggunakan hak cipta untuk kisah kebangkitan. Dengan kata lain, Raja Oedipus mengunjungi saya karena suatu alasan yang sama sekali berbeda dari rasi bintang lainnya. Mungkin ini perwakilan dari Olympus, asli. Kisah yang akan disajikan Olympus kepadamu adalah Lightning Carnival. Hah? Saya terkejut. Petir Karnaval adalah kisah Zeus, salah satu dari 3 pemimpin. Oedipus melihat ekspresiku dan tersenyum aneh. Sepertinya kamu juga tahu cerita ini.
Ya, kamu benar. Kisah yang kami sarankan berbeda dengan kisah kebangkitan nebula lainnya. Petik 2. Kenapa kamu menawarkan ini padaku? Itu karena ketiga Dewi Nasib telah melihat sekilas nasibmu. Nasibku. Cepat atau lambat, kamu akan memenuhi syarat untuk mewarisi karnaval petir. Tentu saja, Anda bisa mewarisi kisah saya dan mengambil Nabi Buta, tetapi Anda sudah dikabarkan menjadi seorang nabi dan tidak akan mewarisi kisah saya. Tunggu sebentar, maksud kamu apa? Kenapa nasibku? Petik 2. Keputusan ada di tangan Anda. Namun, Anda pasti akan membutuhkan Olympus. Ya, sampai kita bertemu lagi. Oedipus menghilang dari ruangan. Hati saya agak terganggu. Saya tidak tahu seperti apa nasib yang disebutkan oleh Oedipus, tetapi jika ketiga Dewi Nasib terlibat, sesuatu yang mirip dengan apa yang mereka lihat akan terjadi di masa depan. Ngomong-ngomong, mengapa saya cocok untuk mewarisi kisah Dewa Yunani? Kisah-kisah mereka pasti. Halo. Sesuatu akan muncul di kepalaku ketika seseorang memasuki kamarku. Ada aroma segar dan manis. Wajah malaikat yang cantik muncul di depanku. Malaikat perempuan menyerupai iblis kecil. Tampaknya giliran Eden. Petik 2. Saya pikir Tuan Tabut akan datang tetapi Anda datang secara pribadi. Apakah kamu kesal karena aku datang? Jantungku berdebar setelah aku mendengar suara itu. Uril sangat imut. Tidak, ini bagus. Aku ingin melihatmu, Kim Dokja. Uril menarikku ke pelukan yang mengejutkan. Lengan kami bersentuhan dan aku bisa merasakan kulitnya melalui sutra tipis yang dikenakannya. Iblis. Ini adalah sentuhan iblis. Itu adalah gaun punggung terbuka, artinya tidak ada tempat untuk meletakkan tanganku. Uril menggosok wajahku seperti aku adalah boneka yang cantik dan aku menghela nafas. Aku juga ingin melihatmu. Ya. Agak memalukan, tetapi saya senang bertemu dengannya. Uril adalah rasi bintang yang telah bersama saya sejak awal skenario. Anda di sini untuk menawarkan saya jalan Mesias. Kurung siku buka. Ah, benar, saya datang karena itu. Uril mengangkat kepalanya dengan terkejut. Itu adalah ekspresi yang menunjukkan dia tidak ingat mengapa dia datang ke sini. Sepertinya dia cukup senang bertemu denganku. Pasti karena kamu terlalu tampan. Kata-katamu meyakinkan. Uril tersenyum dan berkata, Kim Dokja, maukah kamu menerima cerita Eden? Itu, aku perlu berpikir sedikit. Mengapa? Kisah kami adalah yang terbaik. Itu tidak sebanding dengan tempat lain. Ini memang benar. Jalan Mesias adalah kisah terbaik dalam sistem kebangkitan. Ada satu masalah. Aku akan kehilangan sesuatu yang berharga jika aku menerima cerita itu. Itu benar. Jika kamu memilih cerita kami, kamu akan menjadi Kasim. Itu tidak mungkin. Aku berharap dibujuk tetapi tanpa terduga, Uril bergetar dengan gelisah. Apakah ini masalah besar bagi Uril sehingga aku akan menjadi Kasim? Mengapa? Apa yang harus dilakukan? Jika saya tidak membawa Kim Dokja ke Metatron, dia tidak akan membiarkan saya menggunakan internet selama sebulan. Tetapi jika dia menerimanya, Kim Dokja akan menjadi Kasim. Ketika itu terjadi, tunggu sebentar, mungkin jika posisinya berubah. Posisi apa? Oke, Kim Dokja, jangan terlalu khawatir tentang masalah ini. Entah bagaimana. Uril tampaknya dipenuhi dengan tekad kuat sendiri. Aku dengan kuat menggelengkan kepalaku. Aku tidak menginginkannya. Iya, tidak apa-apa jika Anda seorang Kasim. Lanjut. Setelah itu, banyak rasi bintang mengunjungi saya. Ada tempat-tempat seperti Tamna dan Guyok, serta rasi bintang independen. Secara khusus, rasi bintang kelas atas semenanjung Korea memberi saya banyak dorongan dan tidak ingin saya menjalin hubungan dengan nebula tertentu. Kamu adalah harapan dunia kita. Tolong jangan tekuk keinginanmu. Hati mereka pengertian. Rasi bintang kelas atas yang telah menderita rasi bintang tingkat narasi iri padaku. Waktu negosiasi segera berakhir. Inkarnasi naik ke panggung satu per satu. Sudah waktunya untuk meninjau cerita yang diusulkan dan menentukan mana yang akan mereka warisi. Sekarang, mari kita umumkan hasil suksesi cerita. Pertama, Selena Kim dari Amerika Serikat. Para Dokkaebi di atas panggung memiliki suasana sebagai tuan rumah belanja. Itu alami. Melalui perjamuan ini, Biro akan membuat sejumlah besar koin. Selena Kim telah memutuskan untuk mewarisi kisah Aegis Indomitable yang diberikan oleh konstelasi Last Conscience. Selena Kim telah memilih Olympus. Indomitable Aegis adalah kisah yang cocok baginya sebagai raja pengawal. Otak saya menjadi lebih rumit seiring berjalannya waktu. Tidak peduli apa yang saya pilih, seseorang akan menjadi musuh. Jika saya tidak memilih siapapun, akan ada lebih banyak musuh. Pikirkan baik-baik. Pertanyaannya adalah siapa tepatnya yang harus saya ubah menjadi musuh. Petik 1. Persefone berkata demikian. Samar-samar aku mengerti artinya. Mungkin kata-kata Persefone dimaksudkan untuk semua kisah kebangkitan. Saya tidak hanya memiliki satu kehidupan dan ada orang-orang yang ingin saya berhasil kisah mereka dalam kebangkitan berikutnya. Masih ada masalah. Eden dan Veda pasti tidak akan menghasilkan kebangkitan pertama, dan bahkan jika saya mewarisi kisah mereka, pasti akan ada kendala subordinat pada mereka. Itu tidak bisa dihindari. Sejak awal, hubungan antara inkarnasi dan konstelasi tidak adil. Tunggu sebentar, keadilan.
Akhirnya giliran Yo Jong-hyuk naik ke atas panggung. Orang berikutnya adalah Raja Tertinggi Seoul. Penonton menelan saat Yo Jong-hyuk bergerak. Khususnya mata rasi bintang tingkat naratif yang aneh. Mereka adalah orang-orang yang ingin mendapatkan Yo Jong-hyuk. Di sisi lain, ada orang-orang yang menunjukkan rasa takut. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul. Kemudian Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Saya. Dionysus mengatakan padaku untuk tidak mempercayai siapapun. Namun, itu hanya jika lawannya adalah rasi bintang. Saya memiliki setidaknya satu orang di tempat ini yang dapat saya percayai. Saya melompat ke atas panggung. Aku meraih tangan Yo Jong-hyuk yang bingung dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Kataku sambil melihat ke arah hadirin. Rasi bintang tampak heran. Aku bisa melihat ekspresi Uril, yang tampaknya hampir pingsan. Aku cepat-cepat melirik wajah rasi bintang. Alasan mengapa suksesi cerita tidak adil adalah karena suksesi sebuah cerita dilakukan dalam bentuk sponsor sepihak. Hubungan antara konstelasi dan inkarnasi tidak pernah sama. Rasi bintang, dewa perang maritim, terfokus pada kata-katamu. Kekuatan rasi bintang tingkat naratif berbeda dari rasi kelas atas. Mereka yang berada di nebula memandang rendah orang lain. Nebula, Veda, terfokus pada kata-kata Anda. Kami telah memutuskan untuk tidak mewarisi ceritamu. Keheningan luar biasa menghampiri hadirin. Banyak bola mata muncul saat tekanan mengalir ke Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk menatapku saat aku memegang tangannya. Saya menyeringai padanya dan memberitahu rasi bintang. Kami akan membeli ceritamu. Untuk membuat permainan yang adil, saya harus terlebih dahulu membuat lawan setara. Jika kamu ingin menjual ceritamu kepada Yo Jong-hyuk dan aku, tolong buat kesepakatan dengan nebula kami. TL, Mitras adalah dewa dengan banyak asal yang berbeda Indo, Persia, Romawi, Del. Versi Veda, Mitra adalah bagian dari Veda jadi saya akan menyimpan ejaan itu mulai sekarang. Juga dikatakan bahwa Mitras lahir pada tanggal 25 Desember itulah sebabnya dia adalah master pada tanggal 25 Desember dalam cerita ini. Tautan Wiki, https://n.wikipedia.org/wiki-mitra-mitra